Lafal maqalatul ula minal munabbihati tsunaiyati. Bermula itu tetap pada bab tsunai ay maqalatul ula, pada maqalah yang pertama minal munabbihati tsunaiyah, dari peringatan-peringatan yang tersusun dua-dua. Yang pertama, musannif menulis dari sebuah hadis maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minha. Bermula dua perkara, tidak ada sesuatu, afdalu itu lebih utama, minhuma daripada dua khoslatan itu. Apa? Al imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama, beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ada dua perkara yang sangat mulia, sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam hadis ini sebut al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi esensi dasar, esensi utama bagi seorang manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pancarkan cahaya iman dalam hatinya, maka diperintahkan kudunya harus beriman dengan iman yang mutlak. Seperti mana telah diriwayatkan, diceritakan oleh sahabat Rasulullah SAW, yang beliau bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan tentang Islam. Sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, quli fil Islam, katakan kepadaku perkara berkaitan dengan Islam. La as'alu anhu, tidak akan aku tanya anhu tentang itu, ahadan kepada orang lain, ba'daka setelah engkau. Jamaah sekalian, apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW tatkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah berkaitan tentang Islam. Dengan tegas, dengan lantang Rasulullah menjawab, qul amantu billah fastaqim. Jamaah sekalian, Rasulullah menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka jamaah sekalian, kita sudah menjadi hamba Allah yang telah dipancarkan cahaya iman dalam hati kita. Kemudian dengan iman yang ada dalam diri kita, Allah sudah turunkan hudan, adalah petunjuk. Yang dengan hudan itulah mudah-mudahan Allah terus gerakan hati kita, langkah kita, niat kita untuk terus kuat menguatkan iman Islam kita dengan menjalankan syariat-syariat yang telah disyariatkan dalam agama kita. Yang kemudian kerjaannya setelah kita beriman kepada Allah, fastaqim, kita tinggal beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana iman kita sudah kuat, kemudian kita istiqomah dalam suatu perintah, ajaran Allah, ajaran Rasulullah dan para sahabat, dan sampai saat ini pada guru-guru kita istiqomah, pastinya kita akan mendapatkan banyak karomah, berlimpah ruah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunianya akan baik, akhiratnya juga kita akan mulia. Ini jamaah sekalian, dua perkara yang disampaikan Rasulullah dalam hadis, yang perbuatan yang paling utama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang-orang muslim. Jadi udah menjadi menjadi amalan atau ikatan yang erat bagi orang yang telah beriman, bagi orang yang sudah istiqomah di jalan Allah,
kudunya dia harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kaitannya dengan orang-orang yang muslim, orang yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjalin kasih kepada sesama orang-orang muslim? Tentunya apa yang telah menjadi sifat Allah adalah Rahman Rahim, kudunya itu juga harus ada dalam diri kita yang bisa tercurah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, adalah memberi cinta kasih, saling sayang menyayangi, tolong menolong. Ini yang dianjurkan. Nggak ada lagi yang perbuatan yang lain yang paling utama setelah kita beriman kepada Allah, melainkan kita memberi manfaat kepada sesama muslim. Ini luar biasa jamaah sekalian. Musannif mengatakan bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang muslim. Bil maqali, yang pertama kita dianjurkan berbuat baik, bermanfaat untuk saudara kita pertama dengan ucapan. Katakan yang indah, katakan yang menyejukkan dalam hati saudara kita. Katakan ucapan yang bisa memberikan spirit, memberikan motivasi, semangat dia hidup, baik untuk kehidupan di dunianya, terlebih lagi semangat dengan imannya mencari, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberi lisan oleh Allah yang hanya diberikan kemampuan untuk berkata kasar, berkata keji, na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita setelah terpancar cahaya iman dalam hati kita, kemudian kita bisa istiqomah walaupun belum seberapa menjalankan syariat agama, tapi kita terus berusaha dan berdoa biar kita menjadi benar-benar menjadi orang yang istiqomah. Karena jamaah sekalian, belum dikatakan lurus tuh iman seorang hamba bila mana dia belum bisa menjaga lisannya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai itu seorang hamba bisa lurus hatinya. Berarti bisa ditandakan, kita bisa analisa, bisa kita rasakan dalam diri kita. Rasulullah menyampaikan begitu, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai dia lurus hatinya. Kemudian dikatakan la yastaqimul qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Belum bisa dikatakan lurus tuh hati seorang hamba yang telah beriman, yang pengen katanya istiqomah di jalan Allah, tapi dia belum bisa lurus dalam perkataannya, dalam ucapannya. Subhanallah. Maka jamaah sekalian, Rasulullah juga mengatakan bila kita nggak mampu berkata yang baik, yang benar, falyasmut, diem aja udah. Daripada sekali kita berkata nyakitin orang, mendingan kita diem baik, ya kan? Jamaah sekalian, yang selanjutnya diajarkan oleh Rasulullah, berbuat baik, memberikan manfaat kepada saudara kita muslim. Bil jahi adalah dengan kedudukan, dengan pangkat. Jangan kita sudah diberikan karunia oleh Allah yang mungkin kita mendapatkan kedudukan mulia, mendapatkan posisi yang baik, belum tentu hanya dengan doa kita. Mungkin lebih banyak doa-doa dari saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang bisa menghantarkan kita mendapatkan kedudukan mulia. Maka tatkala itu kita mendapatkan posisi itu, maka jangan kita diam sendiri, ajak orang lain dan berikan manfaat apa saja yang bisa manfaat bagi saudara-saudara kita. Yang selanjutnya wabil mali, kita memberi manfaat kepada saudara-saudara kita bisa dengan harta. Boleh saja kita dengan ucapan belum mampu, kemudian kedudukan kita enggak punya, tapi Allah muliakan kita, Allah berikan karunia rezeki yang berlimpah keberkahan, maka dengan itu bisa kita memberikan manfaat dengan jalan mendermakan harta kita.
Karena jamaah sekalian, ada orang dalam sebuah hadis yang telah disampaikan oleh guru kita juga, manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang diberi razaqahu malan wa ilman. Ada orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa ilmu dan harta. Kemudian orang ini bisa berbuat baik, memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Maka bila mana hartanya ini digunakan untuk di jalan Allah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka bila ini terjadi, menandakan orang tersebut adalah minal muttaqin, dan dia mendapatkan kedudukan manazil, mau salah. Nah, dia akan mendapatkan tempat yang paling utama, luar biasa. Dan lagi kita sudah ketahui bahwa harta yang kita keluarkan, kita dermakan di jalan Allah, tidak akan berkurang, bahkan akan tetapi terus bertambah, dan bertambah. Maka hanya orang yang cerdas yang akan bisa melakukan hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang semuanya diberikan kemampuan oleh Allah, baik dengan ucapan, dengan kedudukan, dan dengan harta. Yang terakhir dengan bil badani, adalah dengan tenaga. Masih ada kesempatan untuk kita memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang seiman dan seagama. Tidak mampu dengan ucapan, tidak ada dengan kedudukan, dengan harta. Yang terakhir adalah dengan tenaga. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi aspirasi kita untuk bisa berbagi cinta kasih dan saling tolong menolong, saling menghargai sesama muslim. Jamaah sekalian, sebelum saya lanjut, alhamdulillah sudah hadir pada pengajian kesempatan malam hari ini. Hadir saudara kita Basit Media Sahabat pada Aren nyimak Pandan Aren ya. Kemudian Akhidmah Media Official nyimak dari Teluk Naga, Tangerang Utara. Alhamdulillah, terima kasih Bang, semoga tambah barokah. Kemudian hadir juga Bang Sofian Nugroho nyimak Pak Ustadz. Wah, ini Bang Pak Sofian ya. Terima kasih Pak Sofian, semoga sehat terus berkah. Hadir juga abang saya Mursani Rahman, hadir di Istana 12 Al-Karimah Lenteng Agung, subhanallah, orangnya ada di depan saya. Makasih Bang, tambah sehat, tambah barokah. Zubdan Nafisah Cibitung seberang juga ikut nyimak, alhamdulillah. Dapat berita katanya nih abang saya juga udah hadir di Buaran, semoga bisa hadir di majelis lanjutnya, majelis Ihya. Zubdan Nafisah izin bertanya bagaimana untuk kita bisa istiqomah, Ustaz Juna. Ntar kita jawabin. Terima kasih. Dan hadir juga Bang Rohmat 0856, hadir Ustaz, nyimak dari rumah, ngarap barokah, amin. Maria Ulfa Az-Zahra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga sehat. Wardah Ramli, alhamdulillah nyimak. Putra Pandawa menderek nyimak Pak Kiai, terima kasih, semoga berkah manfaat. Cahyo Dwi hadir juga Pak Kiai, alhamdulillah terima kasih. Dan hadir juga Bang Akmal yang setia menanti dan terus mengikuti perjalanan pengajian, semoga tambah barakah, istiqomah, menuai banyak karomah. Jamaah sekalian, pemirsa, kita lanjut bacaan kita pada hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi azulma ala ahadin ghufiralahu ma jana. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa pagi-pagi, la yanwi, tidak berniat, azulma, berbuat zolim, ala ahadin, atas seseorang, ghufiralahu ma jana, niscaya telah diampunkan baginya dari segala perbuatan dosanya. Waman asbaha yanwi nusratal mazlumi,
Dan barang siapa pagi-pagi yanwi berniat nusratal mazlumi, menolong saudaranya yang mazlum terzalimi, wa qada'il hajatil muslimi, dan menunaikan hajatnya saudara kita muslim, kanat lahu, maka dia baginya ka ajri jannat, ka ajri hajatin mabruratin, sebagaimana mendapatkan ganjaran pahala haji yang mabrur. Allahu akbar. Jamaah sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua menerangkan, menjelaskan barang siapa pagi harinya setelah bangun tidur kemudian dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang utama, kemudian pagi-paginya layanwi azulma, dia tidak berniat ingin berbuat zalim kepada saudaranya atau kepada seseorang, apa yang Allah berikan garansi kepada orang tersebut, gufirallahu majana, Allah akan ampunkan tuh, Allah akan berikan ampunan baginya dari dosa-dosanya. Allahu akbar. Jadi jamaah sekalian, gampang banget kita menuai banyak barokah, banyak pahala yang sudah disediakan oleh Allah, yang sudah difasilitasi ilmunya dari Rasulullah SAW. Cuman berniat doang, ya, berniat tidak berbuat jelek, itu sudah dapat kebaikan, ya. Waman asbaha, dan pagi, dan barang siapa paginya dia berniat untuk menolong saudaranya dan menunaikan hajatnya, apa yang Allah akan berikan balasan bagi orang tersebut, balasan pahala haji yang mabrur. Allahu akbar. Maka jamaah sekalian, tidak ada perbuatan, pekerjaan yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman, yang ingin tetap istiqomah di jalan Allah untuk menuai banyak karomahnya, maka niatlah kebaikan pagi hari, baik dengan tenaga, dengan ucapan, dengan harta sodakoh dan lain sebagainya. Maka bila mana itu yang bisa kita kerjakan, pastinya kita sudah menuai pahala haji yang mabrur. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita terus bisa lakukan hadis Rasulullah SAW ini, dan kita menjadikan perbuatan yang rutin setiap harinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat dicintai oleh Allah terhadap seorang hamba itu adalah anfa'un nas linnas, manusia yang sangat bermanfaat bagi manusia. Wa abdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'minin, dan pangutama-utamanya perbuatan itu adalah memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya seorang mukmin. Yatrudu anhu ju'an, menolak darinya sebuah kelaparan. Wa yaksifu anhu kurban, dan memberi solusi atasnya dari kesusahannya. Au yaqdi lahu dinan, dan menyelesaikan baginya utangnya. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata perbuatan yang tadi sudah saya sampaikan, memberi manfaat kepada orang mukmin dengan ucapannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dan lagi kita berniat baik kepada seseorang, akan mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan apalagi juga kita niat tadi menyelesaikan urusan-urusan saudara-saudara kita, mendapatkan ganjaran pahala haji. Dan ini memberikan idul sulur, memberikan rasa gembira. Tentunya orang saudara-saudara kita dalam posisi atau keadaan yang sangat
terjepit dari kesusahan, kegelisahan dan lain sebagainya, dalam hatinya cuma terdetik, nggak pengen berharap banyak dari saudara-saudaranya. Mungkin terdetik dalam hatinya, yang penting gua ditengok, yang penting gua ada yang negur. Itu dengan kata-kata kayak gitu, dengan sikap saudaranya yang melihat saudaranya lagi dalam keadaan susah, kemudian kita hampiri, kemudian kita ucapkan, kita doakan, apalagi kita bawakan sesuatu. Allahu Akbar. Ini sebuah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah cara-cara kita memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita. Maka hal inilah kita, bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang sudah diberikan hidayah, bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak. Karena sebaik-baik hamba adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan apapun potensi kita, apapun profesi kita, apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini semuanya bisa mampu kita berikan dan bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan apalagi saudara-saudara kita yang mukmin. Jamaah sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dua perkara tadi, beriman kepada Allah dan memberi manfaat, itu adalah sebuah perkara yang paling utama. Yang selanjutnya tetap musannif menukil dalam kitab ini dua perkara yang sangat buruk. Wa khoslatani syai'un la syai'a akhbathu ay anjasu minha. Dua perkara tidak ada sesuatu lebih buruk, ay anjasu lebih najis, minhuma dari dua perkara itu. Apa? Asyirku billah wadurru bil muslimin. Yang pertama adalah dua perkara yang buruk itu, yang najis itu adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini maka dikatakan sangat buruk, sangat najis di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sudah mempersekutukan Allah. Maka perkara ini perbuatan yang tidak ada maaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya, dan Allah akan membukakan pintu ampunan kepada seorang hambanya selain dari perbuatan syiriknya, kepada orang-orang yang dikehendaki tentunya. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Nauzubillah. Mudah-mudahan ketulusan kita dengan iman kita, memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita yakinkan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatunya. Maka dengan kita memunajat, dengan kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita, maka pastinya akan selesai semua urusan kita tanpa kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jagain iman Islam kita. Allah terus tunjukkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana itu kita tetap berada di jalan itu, an'amta alaihim, insya Allah Allah akan limpahkan karunia, nikmat-nikmat di dunia dan nikmat apalagi nanti kelak di yaumil kiamah. Perkara yang sangat buruk kedua adalah waduru bil muslimin, dan memberi bahaya, mendatangkan bahaya kepada saudara-saudaranya muslim, fi abdanihim au amwalihim, yaitu pada badan mereka atau jasad mereka, menyakiti, memukul dan lain sebagainya.
wa amwalihim, dan berbuat zalim terhadap harta-hartanya. Nah, ini jangan sampai kita memberi belum tapi menyakitin ia, jangan sampai lah. Mudah-mudahan terpelihara kita dari dua perkara yang dinilai oleh Rasulullah SAW perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Maka bermula sesungguhnya semua perintah-perintah Allah yang maha tinggi itu tarji'u ila khoslatani, akan kembali kepada dua perkara. Jamaah sekalian, Allah memberikan instruksi kepada hambanya untuk taat kepadanya, beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, bukan tidak mempunyai makna dan maksud. Tapi jamaah sekalian, semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala diberikan keterangan oleh musannif akan kembali kepada dua perkara. Yang pertama, at-ta'zimu lillah, semata-mata kita beribadah, kita berbuat baik hanya untuk mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu jamaah sekalian. Bila mana enggak, berarti kita sudah mengecilkan karunia Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah tersebut tidak ada yang lain. Perintahnya wasyafaqatu ali khalqihi, dan memberikan cinta kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaannya. Jangankan kepada manusia kita memberikan kasih sayang, kepada makhluk Allah yang diperintahkan untuk memeliharanya, memberikan kasih sayangnya, dianjurkan kita. Maka bila mana kepada makhluk yang enggak berakal kita, kepada makhluk yang diperintahkan untuk meliharanya, kita harus berbuat baik, memberikan kasih sayang, apalagi kepada sama manusia. Sama binatang kita jangan sampai nyakitin, apalagi kepada manusia. Lain lagi dah kalau nyamuk tidur banyak, udah banyak nyamuknya, udah gigit, udah penuh tuh nyamuk, ya kan, ya Umusani ya. Kudu kita tepok, nggak apa-apa itu mah, nempoknya karena udah sewot. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semua perintah Allah kita lakukan hanya semata-mata kita ingin mengagungkan, membesarkan asma Allah, dan juga kita lakukan perintah itu untuk memberikan rahman rahim kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kama qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi perkara salat dan zakat tidak bisa dipisahkan, sama perintah yang tadi ya, nggak bisa dipisahkan, ya kan, mengagungkan Allah dan memberikan kasih sayang pada hambanya, makhluknya nggak bisa dipisahkan. Kita cinta sayang Allah, kudu juga sayang kita kepada makhluknya. Aniskurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kudu juga kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah diturunkan kepada kita, dan kita juga bersyukur kepada kedua orang tua, lantaran beliau kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya waruya an Uwais al-Qarni annahu qala maratu bi ba'di siyahati birahibin fakultu ya rahibu ma awalu darajatin yarqaha al-muridu. Telah diriwayatkan dari Uwais al-Qarni, yang sudah kita paham dan tahu siapa beliau Uwais al-Qarni. Beliau adalah seorang yang sangat cinta kepada orang tuanya, yang tanpa mengeluh, yang tidak pernah berkata kasar. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia selalu turutkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah suri tauladannya Uwais al-Qarni dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita mudah-mudahan juga bisa melaksanakan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Annahu qala, sesungguhnya Uwais al-Qarni qala telah berkata,
marartu bi ba'di siyahati, aku telah berjalan dari sebagian perjalananku birahibin, melintasi bertemu dengan seorang rahib. Seorang rahib itu pendeta, ya. Fakultu, dan aku telah berkata kepadanya, ya rahibu, wahai rahib, ma awwalu darajatin yarqaha al murid. Wahai rahib, apa sih derajat yang pertama, yang utama untuk bisa menaikkan derajat al-muridu, orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala? Jadi Uwais Qarni bertanya itu, apa yang harus dilakukan? Apa sebuah derajat apa yang bisa dilakukan yang paling utama untuk menuju bagi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala, telah berkata ar-rahibu raddul mazalimi, adalah menolak orang-orang yang zalim, kezaliman. Wa khifatuz zahri minat tabiati. Kemudian yang kedua adalah meringankan beban yang yang menjadi beban kepada seorang untuk bisa kita ringankan. Ini yang menjadi sebab. Yang pertama adalah radul mazalim, dan memberikan ringan dari beban seorang yang terbeban itu. Fa innahu, karena sesungguhnya la yas'udu lil abdi amalun, karena sesungguhnya tidak akan menaik lil abdi, bagi seorang hamba, apa amalun, adalah amal alaihi tabi'atun au mazlamatun, itu tetap atas seorang hamba bebannya, dan mazlamatun, dan kegelapannya. Karena itu innat tabi'ata tabi'atun, karena kebiasaan itu menjadi beban. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, lentur hati kita terus, sehingga cahaya iman Islam kita dalam hati kita terus terpancar, sehingga terus melahirkan hidayah, petunjuk yang bisa mengantarkan kita terus menjadi orang-orang yang haus dengan perbuatan-perbuatan baik, yang waktunya perbuatan baik ini akan bermanfaat buat kita di dunia sampai di akhirat nantinya.